Di rumah Ratore, Narmada menelpon Aryan berulang kali dan menemukan nomornya dimatikan. Arvita mengatakan mungkin tidak ada jaringan. Nila berteriak dan berkata bahwa Imli pasti meminta Aryan untuk tidak mengangkat telepon ibunya. Arvita mengatakan untuk berhenti memprovokasi Narmada. Jyoti kembali ke rumah. Sundar memintanya untuk memberitahu tentang Aryan dan Imli. Jyoti mengatakan Imli dan Aryan baik-baik saja. Dia meminta semua orang untuk berpikir positif. Lalu dia pergi untuk menyalakan lampu. Kembali ke tempat Aryan mengeluarkan Imli dari rawa. Dia menempatkan Imli di tanah. Dia melakukan pertolongan pertama ke Imli dengan cara memompa detak jantungnya. Di rumah Ratore, dia bertanya pada Jyoti, "Mengapa kau datang sendirian dan tidak membawa Imli dan Aryan? Apakah rencanamu gagal?" Jyoti mengatakan, "Aku tidak mengerti apa maksudmu." Gudia bertanya lagi, "Apa sebenarnya yang kau lakukan?" Jyoti berkata, "Aryan dan Imli akan berpisah." Dia mengingat ketika Imli jatuh ke dalam rawa. Di sisi lain, Aryan memohon kepada Imli untuk membuka matanya. Aryan bertanya, "Imli, mengapa kau datang ke dalam hidupku dan menjadi pasanganku?" Aryan terus-menerus mengungkapkan perasaannya kepada Imli. Dia memeluk Imli sambil menangis dan terus memohon padanya agar membuka matanya. Dia memeluk Imli erat-erat. Dia mengatakan pada Imli, "Imli, aku membawamu ke sini untuk menyatakan perasaanku. Tapi aku merasa takut sekarang. Imli, bangunlah, aku mencintaimu." Aryan menangis terseduh-seduh. Imli membuka matanya. Dia mendengar perkataan Aryan tadi. Aryan senang melihat Imli. Imli bertanya, "Apa yang kau katakan tadi?" Aryan jadi emosional dan memeluk Imli dengan erat. Hujan pun mulai turun. Hujan semakin deras dan mereka berdua pun saling memandang dan tersenyum. Hujan semakin deras. Mereka tersenyum melihat satu sama lain. Hujan terlalu deras, Aryan mengangkatnya dan membawanya ke aula. Imli mulai menggigil. Aryan menyalakan api unggun dan memberikan kehangatan tangannya. Imli berterima kasih kepada Aryan karena memberinya tempat berlindung untuk tinggal, sebuah keluarga, menikahinya dan melawan ibunya untuk mendukungnya, menjadi partnernya dan memberikan hak atas dirinya. Aryan akan menutup pintu. Imli memeluknya dan berterima kasih lagi kepadanya karena telah memberikan cintanya bersama dengan persahabatan. Api unggun padam karena semburan udara. Imli memeluk Aryan dengan erat. Aryan hendak pergi keluar tetapi Imli menghentikannya. Aryan mengatakan, "Kau akan terkena hipotermia jika kau terus kedinginan. Jadi biarkan aku keluar untuk mencari bantuan untukmu." Imli berkata, "Aku mohon jangan tinggalkan aku sendirian." Aryan bilang, "Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Hidupmu sangat bernilai bagiku. Kau telah menjadi duniaku yang lengkap sekarang." Imli menangis secara emosional dan berkata, "Aku mempercayaimu." Aryan senang mendengarnya. Dia berjalan menuju pintu. Imli berjalan ke arah Aryan dan memeluknya erat lagi. Aryan memintanya untuk mengucapkan kata-kata romantis. Imli bergumam di telinga Aryan dan memeluknya erat lagi. Imli berkata, "Aku menjadi lebih baik sekarang." Mereka saling mengungkapkan rasa cinta mereka satu sama lain. Di rumah Ratore, Narmada sangat tegang saat Aryan dan Imli tidak bisa dihubungi. Dia mengungkapkan keprihatinannya kepada Arvita. Arvita memintanya untuk tidak mengkhawatirkan mereka dan membiarkan mereka berdua menghabiskan waktu bersama. Mereka kuat dan cukup dewasa untuk saling menjaga. Narmada mengatakan Aryan bisa mengorbankan hidupnya untuk Imli, tetapi Imli tidak akan melakukannya. Arvita berkata, "Mengapa Narmada berpikir demikian?" Aryan mengajak Imli pergi keluar untuk berkencan dan menghabiskan waktu berkualitas dengannya. Kembali ke tempat Aryan dan Imli, Aryan berkata pada Imli, "Imli, kita membicarakan semuanya kecuali satu hal.
Apakah kau bisa mengatakan itu? Imli bilang, aku tahu apa yang kau katakan. Dia berusaha mengumpulkan keberaniannya, bahkan saat itu kau membuatku merasa tidak enak. Aryan tersenyum. Aryan bertanya apa yang aku lakukan. Imli dengan gugup mengatakan, aku adalah Imli dari Pak Dandia dan istri dari Aryan Singratore, dan aku mendapatkan keberanian dari suamiku. Imli kemudian mencium pipi Aryan. Imli pun berkata, aku mencintaimu Aryan. Aryan menikmati momen itu dengan mata tertutup. Imli memegang wajah Aryan dan berkata, I love you Aryan. Lalu dengan bahagia mereka berdua berpelukan. Di sisi lain, Jyoti kembali ke hutan. Dia tidak menemukan Imli dan Aryan di sana. Dia mengira pasti Aryan telah menyelamatkan Imli. Jyoti pun bertanya kepada petugas hutan. Mereka mengatakan tidak melihat siapapun. Jyoti marah dan berpikir dia tidak bisa membiarkan Imli mendapatkan Aryan, karena Aryan hanya miliknya. Kembali ke tempat Aryan dan Imli, Aryan membuatkan tempat tidur dari rumput kering untuk Imli. Imli mengatakan, aku ingin mengklik foto dan menunjukkan ke sosmed bahwa seorang multimilioner sedang membuat tempat tidur dari rumput untuk istrinya. Aryan berkata, baguslah Imli tidak memiliki ponsel. Aryan membuat Imli duduk di tempat tidur rumput. Aryan mengatakan, dia akan mencari lebih banyak rumput untuk tempat tidur dirinya sendiri. Imli menghentikannya dan mengatakan, ada hujan lebat di luar, jadi kau bisa tidur di rumput ini bersamaku. Aryan berbaring di samping Imli. Dengan gugup mereka berdua menoleh ke arah satu sama lain. Imli kemudian merasa gugup dan duduk. Aryan berkata, aku pernah menyambar keinginanmu, dan aku ingin kau tahu kau adalah wanita pilihanku sekarang. Imli berkata, mulai sekarang kau adalah lelaki pilihanku untuk seluruh hidupku. Mereka berdua menjadi semakin mesra. Aryan membaringkan Imli di tempat tidur. Mereka berdua menunaikan ibadah suami istri. Singkat cerita, mereka berdua bangun di pagi hari. Mereka duduk dengan gugup. Aryan bertanya pada Imli, apakah kau baik-baik saja? Imli mengatakan ya. Imli juga bertanya kepada Aryan, apakah kau juga merasa baik setelah apa yang terjadi tadi malam? Aryan mengoceh dengan gugup. Imli merasa malu. Aryan tersenyum bahagia.